Pengamat sepak bola tanah air, Rais Adnan berharap pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mencadangkan pemain yang tampil di bawah performa saat laga melawan Arab Saudi seperti Mark Klok dan Beckham Putra ketika jumpa Irak. Seperti diketahui timnas, Indonesia menderita kekalahan 2-3 saat jumpa Arab Saudi di matchday pertama grup B, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9 Oktober berlalu. Nama-nama seperti Mark Klok, Beckham Putra, hingga Yaakob Sayuri dianggap tampil di bawah performa. Oleh sebab itu, skuad Garuda butuh penyegaran sehingga nama-nama baru perlu dimainkan. Kelvin Verdonk yang sebelumnya absen karena kebugaran bisa dicoba. Selain itu, Neysén Chuan yang belakangan mulai mendapat menit bermain di klubnya bisa dijajal juru taktik asal Belanda itu. Soal starting 11, itu memang menjadi hak prerogatif pelatih. Tapi para pemain yang underperform dari laga kemarin seperti Beckham, Mark Klok, Yaakob Sayuri, bahkan Ricky Kambuaya yang tidak berkembang mainnya bisa dicadangkan terlebih dahulu. Saya harap selain Kelvin Verdonk, Neysén Chuan bisa dimasukkan dalam skuad, kata Rais Adnan. Selain mencadangkan pemain-pemain yang tampil di bawah performa, Rais merasa skuad Garuda harus tampil hati-hati ketika jumpa Irak. Transisi menjadi sorotan. Terlebih Irak dikenal memiliki pemain-pemain yang punya kecepatan. Bukan cuma itu saja, Jay Itzes dan kawan-kawan diharapkan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan tim terlebih di kotak penalti. Rais sadar laga melawan Irak tidak mudah untuk dimenangkan oleh timnas Indonesia. Namun, 3 poin wajib buat menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Timnas Indonesia ada peluang menjadi grup meski sangat kecil. Tim Merah Putih harus berharap Irak mengalahkan Arab Saudi. Pendukung timnas Indonesia dikatakan akan lebih banyak dibandingkan dengan supporter Irak pada pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi, pada Minggu pagi nanti. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang mengungkapkan bahwa supporter Irak hanya memesan 2.000 tiket untuk laga timnas Indonesia vs Irak tersebut. Sementara itu, lebih dari 4.000 pendukung timnas Indonesia telah memastikan diri untuk hadir pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi. Sekitar 4.000 supporter timnas Indonesia hadir di stadion. Jumlah tersebut dianggap sedikit, mengingat PSSI sebelumnya telah meminta 10.000 tiket. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Terkait pertandingan melawan Irak, PSSI mendapatkan lebih banyak tiket untuk supporter timnas Indonesia. Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi, tapi sepertinya lebih dari kemarin. Yang saya tahu, Irak sudah mengonfirmasi bahwa mereka hanya sekitar 2.000 supporter saja. Jadi, kita sepertinya lebih banyak dari mereka. Mungkin 10.000 penonton, kata Sumarji. Keberadaan banyak supporter timnas Indonesia di stadion diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya. Karena pemain timnas Indonesia akan merasakan atmosfer bermain di kandang sendiri. Hal ini tentunya harus dimaksimalkan oleh timnas Indonesia untuk meraih kemenangan. Terlebih setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi sebelumnya. Netizen menyoroti pemain timnas Indonesia yang melakukan podcast jelang laga hidup mati melawan Irak pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di tengah persiapan menuju laga melawan Irak, Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes dan kiper Maarten Paes menjalani podcast bersama Neil Pearson di saluran The Highway. Hal ini pun menimbulkan perdebatan di media sosial. Sejumlah netizen menilai podcast ini kurang etis lantaran dilakukan di tengah fokus untuk laga hidup mati. Pasalnya, cuma kemenanganlah yang akan menjaga harapan Indonesia untuk menembus mimpi besar lolos ke Piala Dunia ke 2026. Lebih lanjut, netizen mengkritik Neil Pearson dan menyoroti waktu istirahat pemain yang kurang karena podcast. Di sisi lain, dalam podcast tersebut,
Jay Itzes menegaskan peluang skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 belum hilang. Menurut Jay Itzes, melawan Irak bukan pertandingan normal, karena dianggap sebagai laga final. Pemain belakang Sassuolo ini yakin timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke Piala Dunia ke 2026. Karena itu, tim Merah Putih perlu mengalahkan Irak dalam laga pemungkas nanti. Tentu saja, itu hari terpenting. Itu pertandingan yang sangat penting. Tentu saja bukan pertandingan normal. Saya rasa melawan Arab Saudi bukan pertandingan normal. Dua pertandingan ini adalah dua laga final. Dua final yang terpisah. Dua pertandingan yang terpisah, kata Jay Itzes. Timnas Irak menghadapi situasi pelik jelang menghadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran masalah ketersediaan pemain. Pelatih Graham Arnold diyakini masih gamang memilih pemain yang akan tampil sejak menit pertama menghadapi timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Irak, Haider Mahmud, menilai Arnold punya masalah memilih pemain lantaran persoalan berbeda di tiap lini. Irak memiliki Aiman Hussein dan Mohanad Elai sebagai penyerang. Sementara di tengah terdapat pemain-pemain seperti Ibrahim Bayash, Besar Rashan, Amir Al-Amari, hingga pemain-pemain muda seperti Elai Jassim, Yusuf Amin, dan Zidan Iqbal. Permasalahan di lini belakang lain lagi. Menurut Mahmud, lini pertahanan menghadapi problem yang berlawanan dibanding lini tengah dan depan. Secara kuantitas, sektor belakang Irak saat ini dihuni 10 pemain seperti Rebin Sulaka, Merchas Doski, Manaf Yanes, dan Frans Putros. Jika ditilik secara kualitas, pertahanan Irak dianggap belum benar-benar solid. Seperti diketahui, timnas Irak punya modal bagus jelang laga melawan timnas Indonesia. Pasalnya, sang pelatih Graham Arnold memiliki rekor positif saat melawan skuad Garuda. Irak melaju ke babak keempat setelah finish di posisi ketiga grup B pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara Indonesia melaju setelah finish di peringkat keempat grup C. Irak akan melakoni laga pertamanya di babak keempat ini dengan melawan Indonesia. Sedangkan Indonesia sudah bermain sebelumnya dengan hasil kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Irak saat ini dilatih oleh Graham Arnold. Pelatih asal Australia itu baru mulai melatih timnas Irak pada 9 Mei tahun 2025. Graham Arnold punya rekor bagus saat melawan Indonesia. Pelatih berusia 62 tahun itu sudah menghadapi Indonesia 2 kali, rinciannya sekali menang dan sekali imbang. Sebelumnya Graham Arnold melatih timnas Australia dan pernah bertemu Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Indonesia kala itu berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Asu GKB pada 10 September tahun 2024. Graham Arnold juga pernah berhadapan dengan Indonesia saat Australia bertemu di babak 16 besar Piala Asia ke 2023. Saat itu tim asuhan Graham Arnold membantai skuad Garuda dengan skor 4-0. Dua pertemuan itu tercatat timnas Indonesia kesulitan menghadapi tim yang dilatih Graham Arnold. Indonesia tidak mampu mencetak 1 gol pun, bahkan sampai harus kebobolan 4 gol. Pelatih timnas Irak Graham Arnold mewanti-wanti timnya untuk menjaga fokus saat melawan Indonesia. Meski mampu menang dalam 2 laga sebelumnya, dia tidak menjamin bisa membawa Irak meraih kemenangan. Arnold menyebut sudah berpengalaman melakoni babak playoff, seperti saat membawa Australia lolos ke Piala Dunia 2022 jalur playoff. Dia ingin timnya fokus melawan Indonesia terlebih dahulu, dan memikirkan Arab Saudi kemudian. Beberapa hari pertama bersama adalah memastikan bahwa kami mempersiapkan diri secara mental dan tidak memikirkan hasil akhir dari 2 pertandingan. Kami memikirkan pertandingan satu persatu dan kami sekarang fokus penuh hanya untuk Indonesia. Saat ini tidak ada pertandingan kedua. Yang ada hanyalah Indonesia dan mendapatkan hasil yang akan kami dapatkan, kata Graham Arnold.